Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fikri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bumiya, alhamdulillah kabar saya baik Bumiya. Kabar Bumiya sendiri gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, walaupun di luar sana cuacanya badai. Amin Bumiya. Bagaimana ini Pak Fikri? Kok kayaknya Pak Fikri ada masalah? Kok sampai menghubungi saya terus? Kira-kira ada yang ingin dibicarakan ini Pak? Iya ini Bumiya. Jadi saya ini pengen ngobrol atau semacam pengen curhat lah sama Bumiya tentang proses pembelajaran di kelas saya. Tentunya ada masalah Bu. Baik, boleh Pak. Apa Pak yang bisa saya bantu kira-kira? Jadi begini Bumiya, saya ini sebenarnya bingung dengan anak-anak didik saya ini. Sangat bingung saya ini. Jadi saya bingung ini kenapa anak didik saya ini masih rendah kemampuan literasi dan numerasinya Bu. Padahal saya ini tidak jarang lah meningkatkan dan mengingatkan kepada anak didik saya itu pentingnya literasi dan numerasi. Tapi hasilnya itu setelah saya perhatikan itu anak-anak ini malah semakin kesini semakin lama itu saya perhatikan semakin rendah kemampuan literasi dan numerasinya. Makanya saya ini bingung, jadi bikin curhat sama dunia ini. Jadi intinya itu anak Bapak itu kemampuan literasi dan numerasinya masih rendah seperti itu ya Pak. Iya, Coba Bumiya. coba sih Pak, Bapak ceritakan apa yang Bapak alami saat ini, seperti apa gitu. Nah, jadi begini Bumiya, saya ini memiliki masalah dalam proses pembelajaran yaitu tentang nilai-nilai literasi dan numerasi Bumiya. Nah, pada saat saya melakukan asesmen di kelas saya itu, saya mendapati beberapa siswa yang masih rendah kemampuan literasi dan numerasinya. Di mana untuk literasi beberapa anak lambat dalam membaca dan untuk numerasinya lambat beberapa anak itu dalam berhitung. Nah, setelah saya tanyakan nih, ternyata punya siswa tersebut ini tidak pernah mau belajar di rumah Bumiya karena malas dan mereka ini hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Jadi mereka itu anak-anak yang literasi dan numerasinya pemahamannya kurang ini setelah saya tanya, kata saya selidiki ternyata mereka itu malas kalau suruh belajar, terutama kalau belajar di rumah. Itu dia berpikiran bahwasanya belajar itu hanya di sekolah, maka mereka males-malesan kalau suruh belajar apalagi kalau di rumah. Nah, mendengar jawaban itu saya sebenarnya hati saya merasa sangat sedih ya, dan prihatin lah dengan keadaan ini. Jadi kenapa ya anak-anak itu tidak ada semangat dan motivasinya untuk belajar di rumah, sedangkan yang lebih parahnya lagi orang tua juga tidak mau mendampingi dan membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Kalau menurut ibunya bagaimana itu? Oh, jadi dari sini itu saya menangkap permasalahan Bapak. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi itu anak-anak yang nilai literasi dan numerasinya rendah ya Pak. Karena mereka itu malas belajar di rumah dan hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Kemudian mereka juga itu tidak termotivasi seperti itu ya Pak, belajar di rumah. Dan juga orang tua itu tidak mau mendampingi dan memotivasi anaknya untuk belajar di rumah. Seperti itu ya Pak. Jadi ini menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan tentang kemampuan literasi dan numerasi. Begitu ya Pak ya? Iya Bumi ya, jadi anak-anak di saya itu banyak yang rendah pengetahuan literasi dan numerasinya, yaitu karena mereka itu malas belajar terutama di rumah itu. Dan terlebih lagi beberapa orang tua itu juga tidak mendukung anaknya atau tidak mensupport, tidak memotivasi anaknya untuk belajar di rumah. Malah sebagian juga ada yang berpikiran
tidak perlu belajar di rumah karena belajar udah di sekolah, udah ada gurunya gitu. Jadi mereka mikirnya di rumah itu nggak perlu belajar. Nah, itu seperti itu. Nah, saya ini sangat sedih dengan keadaan ini karena kalau menurut saya ini kan kemampuan literasi dan numerasi ini sangat penting sebenarnya bagi anak. Jadi, itu kemampuan itu menjadi modal awal, menjadi fondasi anak untuk menangkap pengetahuan atau pemahaman pembelajaran yang ada di kelas. Kalau mereka nilai literasi sama numerasinya saja rendah, mereka akan sulitan menerima pembelajaran yang ada di sekolah kan tentunya. Makanya dalam hal ini saya sebenarnya sangat prihatin karena rendahnya tingkat literasi dan numerasi anak didik saya ini gitu. Iya Pak, memang benar Pak. Kemampuan literasi dan numerasi itu adalah sebuah modal awal anak-anak di dalam pembelajaran. Apalagi mereka di kelas tinggi itu kan akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih seperti itu. Kemudian benar juga yang Bapak katakan, seharusnya orang tua itu kan memiliki kewajiban untuk memotivasi dan mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Baik Dunia, jadi setelah saya menelusuri dan ternyata memang anak-anak itu masalahnya mereka malas belajar di rumah, dan kemudian sebagian lagi permasalahannya karena di samping mereka itu malas belajar di rumah, ternyata tidak ada dukungan sama sekali dari orang tua. Maka yang akan saya lakukan besok ini, saya ini ingin berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut, terutama orang tua yang tidak mau mendukung support anaknya belajar di rumah, untuk melakukan pendampingan agar anak itu termotivasi untuk belajar di rumah gitu ya. Benar sekali Pak, jadi menurut Bapak, untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak itu orang tua juga harus mendukung anaknya belajar, baik di rumah maupun di sekolah, serta orang tua juga mendampingi anaknya belajar di rumah, seperti itu ya Pak ya maksud Bapak? Iya Bu, benar seperti itu, karena menurut saya itu memang meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak itu kita mulai dari meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, baik dari sekolah maupun belajar di rumah. Nah, kemudian kita itu harus mengubah metode dan model pembelajaran kalau menurut saya ya, agar lebih menarik mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan kita memberikan pemahaman juga nantinya kepada orang tua siswa supaya bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, akan tetapi juga di rumah, karena memang beberapa orang tua dari siswa saya itu beranggapan belajar itu hanya di sekolah karena sebetulnya buat apa belajar di rumah lagi. Makanya juga berpikir untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu kita memberikan pemahaman juga kepada orang tua siswa bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, kan tetapi juga di rumah punya. Benar sekali Pak Fikri, karena memang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak itu kita mulai yang pertama itu kita memotivasi anak itu sendiri Pak, untuk mereka itu semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan kepada metode atau modul pembelajaran kita yang telah kita lakukan. Mungkin yang kemarin belum terlalu menarik, kita akan rubah menjadi yang lebih menarik sehingga anak itu termotivasi dan bersemangat belajar ketika di sekolah. Kemudian selain itu, benar sekali seperti Bapak katakan, kita juga berkolaborasi dengan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar di rumah seperti itu. Tetapi bagaimana dengan orang tua yang seperti Bapak katakan tadi, masih ada yang tidak peduli dengan ini, seperti orang tua yang bilang anak saya sudah ada gurunya di sekolah, kenapa harus belajar di rumah? Bagaimana Pak? Nah itu mungkin masalahnya di situ juga ya Bung ya. Jadi kan saya tadi juga sudah cerita bahwasanya bahkan beberapa orang tua siswa itu ada yang memiliki pendapat belajar itu kan
sekarang udah ada gurunya di sekolah, jadi nggak perlu lagi belajar di rumah gitu kan. Nah, mungkin kalau di pemasaran itu saya akan mengajak orang tua sebut untuk melakukan refleksi dulu lah dan berbicara dengan perlahan-lahan, melakukan refleksi ya dengan orang tua tersebut agar mereka sadar dulu akan pentingnya peran orang tua dalam menunjukkan motivasi anak untuk belajar itu mungkin begitu. Betul sekali Pak. Jadi seperti Bapak katakan, mungkin Bapak bisa mengajak orang tua itu untuk merefleksi dan sadar terlebih dahulu ya Pak, bahwa menumbuhkan motivasi belajar anak itu bisa dilakukan orang tua di rumah. Baik Pak Fikri, jadi apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini? Ya, jadi banyak sekali yang saya dapatkan dari diskusi kita pada saat ini ya Bung ya. Tentunya yang pertama, saya lebih tenang karena saya sudah dapat menceritakan keluh kesah saya dalam proses pembelajaran sebenarnya dengan dunia. Itu saya sangat luar biasa sekali mengurangi beban pikiran saya. Kemudian dari diskusi kita banyak sekali masukan-masukan dari dunia yang sangat membantu dan memberikan saya sedikit wawasan untuk permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Saya juga sangat berterima kasih sama dunia atas segala masukan yang telah Ibu berikan. Nah, yang pada intinya yang saya dapat dari diskusi kita ini, ternyata saya pikir guru itu memang harus selalu berkolaborasi ya Bu ya dengan orang tua siswa, karena orang tua siswa ini memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan motivasi belajar, terutama saat di rumah. Ya, betul sekali Pak. Jadi untuk langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ke depan ini, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk Bapak lakukan ke depannya? Kalau menurut saya dukungan yang saya butuhkan cukup banyak ya, karena saya tidak mungkin bisa melakukannya itu sendiri. Yaitu saya butuh dukungan dari yang pertama kepala sekolah, ya, rekan sejawat, juga murid dan orang tua murid. Karena dengan berkolaborasi tentunya kegiatan yang saya ingin lakukan ini tentunya dapat berjalan dengan baik dan berhasil tentunya. Ya, bagus sekali Pak Fikri. Kita itu memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan semua kegiatan kita ya Pak, karena berkolaborasi ini semua pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Iya Bu, jadi saya juga rencananya memang ingin mengajak pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan orang tua siswa untuk berkolaborasi untuk menjalankan tujuan ini ya. Saya sangat tertarik tadi dengan solusi Bapak yang Bapak sampaikan, dari mulai meningkatkan motivasi belajar siswa, merubah metode dan model pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Mudah-mudahan itu semua dapat diterapkan ya Bapak. Pengen lagi nanti mendengar Bapak bercerita kalau sudah melakukan kegiatan itu. Kira-kira Bapak mau melaksanakannya kapan ini Pak? Ya insya Allah ini saya akan melaksanakannya itu minggu depan ya, karena di minggu-minggu ini rencananya memang saya gunakan untuk pendekatan dulu pada siswa. Kemudian saya mencoba mengubah metode pembelajaran lagi, kemudian ya sambil berkolaborasi juga pelan-pelan dengan orang tua. Ya, insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan namanya. Ya, minggu depan ya Pak. Baik Bapak, saya tunggu hasilnya. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak yang menarik ini, dari mulai bagaimana Bapak memotivasi siswanya dalam belajar, kemudian metode dan model pembelajaran apa yang sudah Bapak rubah dan Bapak gunakan, kemudian bagaimana cara Bapak berkolaborasi dengan orang tua murid. Itu saya sangat menantikan cerita menarik dari Bapak ini. Ya, luar biasa ya Pak Fikri, terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya merefleksi dan curhat pada hari ini. Iya, sama-sama Bu Mia, dan saya juga berterima kasih banyak lah Bu Mia sudah mau menemani saya ngobrol dan curhat.
tentang masalah-masalah pembelajaran saya, karena alhamdulillah dari diskusi kita ini yang pertama ya mengurangi beban pikiran karena saya sudah dapat menceritakanlah masalah-masalah saya dengan kemudian saya juga mendapatkan banyak solusi-solusi ya, masukan-masukan dari buku yang tentunya itu sangat berguna lah bagi saya untuk membuka permasalahan ini supaya segera dapat diselesaikan dan dituntaskan ya. Sama-sama Pak Fikri, sampai bertemu lagi dengan cerita menarik berikutnya dan sudah tidak galau lagi, lebih bahagia dan bersemangat. Baik, terima kasih kembali Bu Mia. Ya, ini setelah kita melakukan proses cooking yang baru saja kita lakukan, kira-kira refleksinya tentang diri kita, tentang latihan refleksi diri, latihan cooking, bagaimana menurut apa sih yang sudah berjalan baik selama percakapan kita tadi? Alur kita bisa berjalan dengan runtut Pak, dari awal sampai akhir. Ya. Benar sih, tadi kita sudah melaksanakan proses kucing ini sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya. Jadi dari awal akhir tirta itu kita. Ya Pak, jadi langsung diketik aja Pak refleksi kita hari ini. Itu juga ada nama CGP, Bapak isi dulu nama kita Pak. Berarti saya isi dulu aja ya, jadi wah ya berarti ya. Ini namanya salah nggak sih itu? Bener Pak, tapi Setiawatinya nggak bisa gandeng, jangan dipisah-pisah Pak. Ya Bu ya. Kita lanjut Bu. Ya, Apa refleksi. Baik tadi ya, berarti kan kita udah melaksanakan tirta ya Bu ya. Alur tirta berjalan dengan runtut dari awal sampai akhir Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kita terusnya Bu ya. Iya Pak. Kita bisa berjalan sudah berjalan ya Pak, sudah berjalan secara runtut dengan baik. Runtut baik gitu ya Bu. Dari awal sampai akhir Pak, itu kan tadi kita udah mulai dari T sampai Ta, tirta. Ya, jadi kita udah mulai dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Terus yang kedua, komunikasi coach dengan coach itu asik gitu Pak. Ya, jadi komunikasinya jalan. Jadi kayaknya itu curhatnya juga nyaman gitu Pak. Nyambung gitu. Dan jadi tulis saja Bu di sini ya. Ya Pak, komunikasi antara coach dan coach berjalan dengan asik dan nyambung gitu apa Pak? Menyenangkan lah ya. Ya, berjalan dengan asik dan menyenangkan. Gitu. Itulah kira-kira ya Bu ya yang kita lakukan selama percakapan tadi ya kan? Iya Pak. Terus kita ke refleksi yang kedua Pak. Ya. Apa yang masih perlu diperbaiki sih Bu dan ditingkatkan dari proses tadi kita itu kira-kira? Yang perlu kita perbaiki tadi itu ada kendala sedikit bagian yang ini loh Pak, yang jadi coach. Jadi kalau misalnya coach itu nggak memahami benar apa masalah coaching, dia akan bingung gitu Pak. Oh iya tadi ya, jadi seorang coach itu memang harus benar-benar paham dulu dengan permasalahan yang dihadapi coach, seperti itu kan Pak ya. Jadi mungkin kita buat kata-katanya begini saja Pak, ada sedikit kendala ketika
ada sedikit kendala. Saya ketik langsung ya Bu ya. Ya Pak. Ketika seorang coach tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh Puji permasalahan yang disampaikan oleh Puji karena coach merasa belum pernah kan melakukan hal yang dilaksanakan Puji gitu ya Pak. ya, belum pernah mengalami hal ya yang dilakukan oleh Puji. Ya Bu ya, karena itu tadi kita terkendal di situ ya. Memang kalau jadi itu kita harus paham dulu ya masalah-masalah. Iya, kita harus paham. Jadi apa yang Puji curhatkan, ceritakan itu kita harus paham dulu. Kalau kita nggak paham, pasti bingung. Ada kendala di situ Pak. Kita harus paham dulu, benar Bu ya. Jadi yang refleksi yang ketiga Pak. Ya, nomor 3 ini apa ini kira-kira? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi bench kehadiran penuh duduk dan melakukan coaching ini seperti apa ini Bu? Jadi ini tadi kan kita terkendala terutama semua kita sama semua teman itu kan cuaca ya Pak. Ya tetap fokus kita itu tadi. Jadi kita harus ini Pak. Kita harus tetap fokus mendengarkan, memperhatikan walaupun dengan cuaca yang cukup buruk gitu Pak ya. Cuaca tadi memang kurang mendukung ya, jadi kita perlu banyak fokus ya tetap harus fokus gitu Pak, karena kadang-kadang sama-sama dengar suara petir ya kan, di kanan petir, di kiri apa klakson mobil kan, ternyata di depan saya bingung tadi mau benar yang mana kita ini ya. Makanya harus tetap selalu fokus seperti itu Pak, selalu fokus dalam mendengarkan. Nah ini saya tulis langsung aja Bu ya. Ya Pak. Fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan koma, gerak mimik wajah dan ekspresi, gerak wajah dan ekspresi. Kita perhatikan juga, benar. Terus apa ini? Dari Puji agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai dengan harapan dan yang diinginkan Puji. Yang diinginkan ya, jadi kita harus tetap fokus ya, sama kalau ucapan bahkan sampai mimik wajah juga kita harus fokus ya. Ya, karena kan kita sebagai coach, kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa mendalami Puji itu maunya seperti apa gitu Pak, perasaannya seperti apa gitu. Jadi nanti pembelajarannya, percakapannya lebih nggak nyambung seperti itu. Jadi kita fokus itu penting banget ya. Ya Pak, benar Pak. Dan air putih juga biar nambah fokus kita, meningkat kali ya. Ya, minum aqua ini kayaknya. Wah, ya jadi gitu ya. Terus ini yang Ya, ada lagi yang keempat. ya, apa yang depan ya? Ya. Kira-kira apa Bu sih tadi kurang? Kalau untuk memperbaiki, meningkatkan, mungkin kita ini Pak lebih banyak menambah jam terbang. Maksudnya kita lebih sering-sering praktek menjadi coach maupun coachee kan, mungkin seperti itu Pak. Iya benar. Jadi kita karena mungkin tadi itu jam terbang kita tuh masih rendah. Iya, makanya kadang bingung menempatkan posisi seperti itu. Terbang. Kita langsung tulis aja ini Bu. Apa itu? Ya, memperbanyak jam terbang sebagai coach. Jam Ya.
Itu aja cukup kali ya Bu ya? Saya Banyak iya ya? iya Apa perlu ditambah lagi? memperbanyak jam terbang sebagai coach. Terus mungkin ini Pak, satu lagi memperbanyak referensi mungkin Pak kita. Oh iya, kita juga perlu banyak Untuk menjadi coach dan coachee yang baik seperti itu. referensi menjadi coach dan Yang baik. Sudahlah Iya, Pak, benar. seperti itu aja refleksi kita. Yalah, ini kira-kira refleksi kita seperti inilah ya. Ini alurnya Itu yang penting yang di bawah itu apa Pak? Tuliskan apa itu? dari ya, Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, jadi ini yang jadi coachee tadi ditanyain gimana perasaannya saat di coaching. Oh gitu. Kalau perasaan Bumi ini gimana tadi saat jadi kucing itu? Kayaknya ini Pak, saya lebih apa ya, lega gitu, nggak ada beban lagi gitu Pak, nggak merasa sendirian. Oh iya Jadi ya. merasa ada temennya, terus mau udah didengarkan, jadi beban yang saya rasakan itu berkurang. Jadi perasaan saat menjadi kucing itu menjadi Oh, beban terasa hilang gitu ya. ya beban terasa hilang. Hilang. Dan apa ya Bumi ya? Dan memiliki tidak sendirian dan tidak merasa sendirian ya. Dan tidak merasa sendirian. Kemudian kita dapat solusi gitu Pak intinya. Gimana kata-katanya? Dan Ya, mendapat solusi yang kita inginkan gitu Pak ya. Yang kita inginkan benar. Ya, Kan gitu tuh ya, benar ini. ya. Serasa jadi bangsaan jadi menjadi lebih tenang kan. Hmm, Beban dan dapat solusi pula itu kan. iya, betul sekali. Pak, itu yang atas tadi untuk refleksi ini apa cukup seperti itu apa mau ditulis dulu ininya untuk apa soal-soalnya itu tuliskan hasil refleksi Anda langsung satu gitu aja Pak, nggak di atasnya mau ditulis ini nggak apa yang sudah berjalan di copy gitu. Betul ini ya betul biar lebih Jadi nanti takutnya ini satu up karena yang di atas itu kan simbol kita pakai angka 1. benar ya. Jadi ini jawaban yang mana? Gitu kan. Jawaban yang mana gitu. Nah, benar sekali. Perlu putuskan juga kali ya ini soalnya. Ya, betul Pak. Nah, ini Bu bener ya. Ya, Lagi ya. Nah, gini ya Bu ya. ya. Mungkin sekali lagi Bapak bisa sampaikan penguatan yang sudah kita lakukan hari ini Pak. Mungkin refleksi ini bisa Bapak sampaikan secara langsung untuk menjadi penguatan kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya sampaikan nih jadi Bu ya. Iya Pak. Jadi dari kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini Bu, kita Sore Pak, telah- maaf. Ah, Maaf sore hari Pak, bukan pagi hari. oh iya, saya sampai nggak terasa udah dari pagi sampai sore nggak terasa Bu, kan? Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah kita telah merefleksi kegiatan hari ini dan yang telah berjalan dengan baik itu kita sudah melaksanakan alur kita dengan baik dari awal sampai akhir dan komunikasi kita antara coach dan coachee juga berjalan dengan baik, asik dan menyenangkan. Kemudian hal yang perlu diperbaiki tadi itu kita ada sedikit kendala ketika seorang coach tidak menguasai permasalahan yang disampaikan oleh coachee karena coach merasa belum pernah mengalami hal yang dilakukan oleh coachee. Ada menjadi suatu kendala tadi itu proses. Iya, benar Pak. Untuk melakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, kondisi brace, kita harus selalu fokus ya tadi ya. Kita merefleksi ternyata kita tuh harus selalu fokus mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak, mimik
dan ekspresi wajah dari coach agar bisa menempati posisi yang sesuai dengan harapan. Kemudian dari refleksi yang keempat, untuk memperbaiki dari semua yang gagal kita tadi itu, kita harus banyak jam terbang ternyata. Iya Pak. Dan memperbanyak referensi menjadi coach dan coach yang kemudian kalau dari umpan balik kita sebagai coach tadi, perasaan yang menjadi coach beban tentunya terasa hilang dan tidak merasa sendirian dan mendapat solusi yang Iya Pak. ya. Ya, terima kasih Pak penguatannya pada hari ini. Kasih kembali kasih.